Selamat datang kembali di sesi Selaman Mendalam kita. Anda mungkin kepikiran ya, gimana nasib anak-anak kita nanti di dunia yang makin canggih ini? Apalagi dengan AI di mana-mana. Nah, hari ini kita pegang satu dokumen penting nih. Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 127P 2025. Ini semacam peta jalan lah ya, gimana Indonesia mau bawa coding dan AI masuk ke sekolah, mulai dari PAUD sampai SMA, SMK. Efektifnya mulai tahun ajaran 2025-2026. Misi kita hari ini, ya membedah poin-poin kuncinya buat Anda. Kenapa ini penting? Ya karena ini soal masa depan anak-anak kita semua. Oke, kita mulai ya. Betul sekali, latar belakangnya sih jelas banget ya. Kita kan hidup di zaman AI, Big Data, IoT itu udah biasa banget. Industri 4.0 bahkan 5.0 itu butuh orang yang nggak cuma pakai teknologi, tapi juga paham cara kerjanya, bisa bikin solusi baru. Nah, panduan ini menekankan kalau nggak punya literasi digital, termasuk ya dasar coding dan AI, generasi muda kita bisa ketinggalan. Tujuannya itu bukan cuma jadi pengguna, tapi jadi inovator. Gitu. Ini langkah strategis menuju Indonesia Emas 2045. Jadi inovator ya, bukan cuma pengguna. Menarik itu. Terus, gimana persisnya nanti ini masuk ke sekolah? Saya dengar pendekatannya fleksibel ya? Tepat. Fleksibilitas ini penting banget. Mengingat kondisi sekolah kita kan ya Anda tahu sendirilah, beragam banget. Jadi ada beberapa cara nih. Pertama, bisa jadi mata pelajaran pilihan buat siswa yang memang minat. Kedua, nah ini menarik, bisa diintegrasikan ke pelajaran yang udah ada. Oh iya, contohnya gimana tuh? Misalnya bahas etika AI di pelajaran katakanlah pendidikan Pancasila atau analisis data sederhana di matematika, gitu. Oke. Ketiga, bisa lewat proyek kokurikuler, bikin proyek teknologi bareng-bareng. Keempat, ya jalur ekstrakurikuler, kayak klub robotik atau klub coding gitu. Integrasi ke mapa lain itu kayaknya praktis ya. Tapi kalau buat anak-anak yang kecil banget di PAUD gitu, apa mereka juga belajar coding? Nah, kalau PAUD, fokusnya bukan coding yang gimana ya, yang harfiah gitu, tapi lebih ke fondasinya. Apa ya istilahnya, berpikir komputasional. Intinya sih melatih anak mecahin masalah, kenali pola, bikin langkah-langkah solusi gitu. Lewat main, aktivitas seru. Oh, jadi konsep logikanya ya nggak harus depan komputer? Betul, jadi bisa tanpa komputer sama sekali. Oke, jadi ada cara buat semua jenjang. Nah, soal metode belajar nih, katanya juga ada pilihan ya, nggak mesti online terus. Ini penting banget kan kalau lihat akses internet kita? Penting sekali, dan panduan ini sadar betul soal itu. Makanya ada 3 metode utama. Pertama ya jelas, berbasis internet kalau memang ada fasilitasnya. Kedua, ada metode plug. Maksudnya pakai perangkat digital, komputer atau tablet. Tapi mungkin nggak perlu internet terus-terusan. Bisa pakai software offline. Oke. Ketiga, nah ini yang cukup unik, metode unplugged. Unplugged, gimana tuh? Belajar konsep dasar coding, logika AI, tapi lewat aktivitas fisik. Kayak mainan papan, simulasi, pokoknya tanpa komputer. Wah. Tujuannya jelas, biar anak di mana aja, fasilitas apa aja, tetap bisa ikut belajar. Keren banget itu unplug. Solusi cerdas ya buat ngatasi kendala infrastruktur. Tapi kan sehebat apapun metodenya, ujung-ujungnya guru nih yang di lapangan. Gimana persiapan mereka? Nanti akan ada pelatihan khusus lewat lembaga-lembaga terpilih, LPD namanya, Lembaga Penyelenggara Diklat. Terus ada juga bimbingan teknis buat nyetak fasilitator di daerah, biar pelatihannya nyebar. Biar nggak terpusat aja ya? Betul. Plus ada skema pengembangan kompetensi berkelanjutan, PKB. Ini bisa dari pusat, bisa juga inisiatif guru sendiri di komunitas belajar mereka, kayak KKG atau MGMP. Skalanya memang masif. Kedengarannya komprehensif ya, tapi ya kompleks juga pasti. Siapa aja sih yang terlibat ngatur ini semua? Apa cuma kementerian di Jakarta? Kerja bareng-bareng, gotong royong. Di pusat, ya ada berbagai direktorat, ada juga badan kayak BSKAP yang urus kurikulum, asesmen, terus Pemda, pemerintah daerah. Itu perannya penting buat dukungan kebijakan, anggaran di wilayahnya. Sekolahnya sendiri?
sekolah jelas pelaksana utamanya. Nah, yang menarik, panduan ini juga ngajak mitra dari luar pemerintah, industri, universitas, LSM bisa ikut bantu. Terus buat dukung semua itu, disiapin juga platform digital rumah pendidikan. Oh, semacam portal gitu ya? Buat guru-guru. Iya, betul. Pusat sumber belajar, tempat berbagi praktik baik antar guru. Oke, jadi ada sistem pendukungnya juga. Implementasinya sendiri gimana? Langsung serentak semua atau bertahap? Bertahap. Dimulai persiapan dulu di 2024-2025, terus implementasi awal itu sekitar 3 tahun sampai 2028. Selama proses itu ada manajemen risiko, ada pemantauan, evaluasi. Jadi dilihat terus mana yang jalan, mana yang perlu diperbaiki. Bukan sekedar instruksi terus dilepas gitu aja. Oke, jadi kalau kita simpulkan ya, ini tuh upaya besar terencana buat nyiapin anak-anak Indonesia biar nggak cuma melek teknologi, tapi juga punya kemampuan mikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan bisa pakai coding, AI buat mecahin masalah, secara bertanggung jawab juga ya, dan tujuannya buat semua anak, dimanapun mereka, biar siap hadapi masa depan, gitu ya? Tepat sekali. Ini investasi jangka panjang buat SDM kita. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada satu hal lagi yang bisa kita pikirkan bareng-bareng. Boleh, silakan. Panduan ini kan dari tadi menekankan target jadi inovator, bukan cuma pengguna. Nah, kalau ini beneran jalan dari PAUD sampai SMA SMK, kira-kira nih 10 tahun lagi, inovasi atau teknologi khas Indonesia macam apa ya yang mungkin lahir dari generasi ini? Sesuatu buat Anda renungkan di rumah.